seperti dari kalian bersama bahwa Allah telah kuncinya bisa bila dia tidur. Sehingga Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ibadah apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, terima kasih Pak Irwanto. Pertanyaan yang sangat mendasar karena Allah itu tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. Ini namanya Allah, itu adalah bentuk pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibadah itu akan disukai oleh Allah minimal ada 3 syarat. Barangkali yang bisa diskusikan. Yang pertama itu adalah ikhlas beribadah. Dan ibadah yang ikhlas, Al-Quran menyebutkan wama Allah jinna wa insa ila itu adalah sambungannya kepada wama illa liya'budullah. Tidak diperintahkan kepada kamu kecuali memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, setan sebagai inaulahu madri, maka letaknya adalah ibadah tataran keikhlasan. Mungkin setiap orang bisa melakukan ibadah, tapi pada tataran keikhlasan itu setan akan bermain untuk mengganggu daripada keikhlasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ibadah. Bahasa kerennya kalau ibadah itu ya ibadah yang profesional. Apa itu ibadah yang profesional? Ibadah yang memenuhi kriteria syarat dan hukumnya terpenuhi. Karena ibadah yang tidak memenuhi syarat dan hukumnya itu kan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya salat sholat itu harus tepat pada waktunya. Jam 10 pagi kita sholat dulu, jadi ditolak oleh Allah. Puasa pada bulan Ramadan, dan pada bulan Ramadan jangan bulan Syawal pada Ramadan. Ya, itu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi harus tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan 17 Agustus ditolak. Ada tempat yang ketiga adalah ibadah yang istiqomah. Yang istiqomah itu ibadah yang berkesinambungan, berkelanjutan. Jangan setelah orang-orang anak-anak kayak ayam harinya hanya pada saat awal-awal saja. Makanya kata Rasulullah itu bahasanya cukup bagus. Di antara umat Islam meskipun diperintahkan kita beribadah, ibadah sedikit yang melakukan. Ya buktinya lah, semua dibangun, jamaah dan banyak. Maka di antara yang beribadah dibandingkan dengan kapasitas itu kan ada sedikit yang melakukan. Nah, lebih sedikit lagi yang melakukan secara istiqomah. Nah, istiqomah ini apa? Karena kadang-kadang kita sudah melakukan, sudah ikhlas, tapi untuk berada di istiqomah itu yang paling berat. Jika kadang-kadang cara hidup ini ada pasang surutnya, ada sedih, ada gembira, ada lapang, ada sedih. Jika kadang-kadang kita tidak istiqomah menjalankan ibadah. Makanya melatih istiqomah itu menjadi penting. Supaya amal ibadah kita disukai dan dicintai dan dilakukan. Saya kira Sebelum jawab, konsultasinya yang dirasakan dari ya, terima kasih. Insya Allah kita semua agar semakin meningkat ibadah kita kepada Allah sehingga kelak ketika Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi. Saya kira terima kasih.